dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilillahu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Di era yang serba cepat dan penuh dinamika seperti saat ini, bangsa kita dihadapkan pada berbagai ujian. Tidak hanya ujian dari segi ekonomi atau politik, tetapi juga ujian moral, sosial, bahkan spiritual. Tantangan-tantangan ini datang silih berganti, menyusup melalui berbagai aspek kehidupan manusia yang seringkali mengancam stabilitas sosial dan kesatuan bangsa. Hadirin yang dirahmati Allah, perlu kita sadari bersama bahwa di zaman modern ini arus globalisasi telah membuka pintu-pintu kemajuan, tetapi juga membawa ancaman bagi keutuhan budaya, identitas, bahkan nilai-nilai agama kita. Penyebaran informasi yang begitu cepat, terutama melalui media sosial, membuat masyarakat mudah terpengaruh oleh opini-opini yang tidak selalu benar atau akurat. Bahkan terkadang membawa benih-benih perpecahan seperti radikalisme, ekstremisme, dan isu-isu lain yang merusak persatuan. Dalam menghadapi situasi seperti ini, umat Islam memerlukan pembimbing dan pemimpin yang teguh dalam iman dan adil dalam kebijakan. Oleh karena itu, maka tergugah hati kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Sinergi Ulama dan Umara dalam menghadapi tantangan kebangsaan di era modern. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang berbahagia, sebagai landasan dari judul syarahan ini, firman Allah terdapat di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waltakum
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Menurut Imam Al-Tabari dalam kitab tafsirnya jilid 2 Jami'al Bayan fi Ta'wil Quran, bahwa yang dimaksud dengan al-khair adalah agama Islam. Artinya, ajakan kepada kebajikan pada ayat ini adalah ajakan kepada agama Islam. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim terdapat pada jilid 5 halaman 106 mengungkapkan bahwa al-khair berarti nilai universal yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah. Secara implisit, ayat ini menggambarkan betapa pentingnya tugas ulama dan umara dalam menjaga moral dan etika masyarakat. Keduanya perlu bersinergi dalam menyampaikan kebaikan dan mencegah keburukan di tengah-tengah umat. Karena hanya dengan sinergi yang baik kita bisa menghadapi tantangan zaman dengan lebih kuat dan terarah. Disinilah sinergi antara ulama dan umara memegang peranan yang sangat vital. Ulama adalah mereka yang memiliki ilmu agama yang mendalam, yang selalu berupaya menjaga ketentraman hati umat melalui nasihat, fatwa, dan keteladanan. Sementara itu, umara adalah para pemimpin yang mengatur jalannya pemerintahan, mengurus kesejahteraan masyarakat, dan memastikan terwujudnya keadilan di tengah kehidupan bangsa. Dalam Islam, ulama adalah orang yang memiliki ilmu agama dan berfungsi sebagai pembimbing spiritual umat. Ulama berperan sebagai penerang umat, menjadi contoh dalam melaksanakan ajaran agama, serta memberikan bimbingan dalam menghadapi berbagai krisis yang mungkin mengguncang bangsa. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innal ulama warasatul anbiya, innal anbiya lam yuwarrisu dinarun wala dirhaman, innama warrasu al-ilma, faman akhadha bihi faqad akhadha bihadzin wafir." Ruahul Tirmidzi. Sesungguhnya ulama adalah pewaris Nabi. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil warisan tersebut, ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwa peran ulama begitu besar karena mereka mewarisi tugas kenabian, yaitu menyampaikan risalah kebenaran, seperti dalam sebuah lagu. Alim ulama pewaris Nabi, cinta ulama berat
ulama perlu aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang isu-isu penting seperti toleransi nasionalisme dan menjaga keutuhan bangsa dari segala bentuk ancaman, baik internal maupun eksternal. Sedangkan umara adalah para pemimpin yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dan kesejahteraan. Umara adalah para pemimpin yang ditunjuk untuk mengelola kepentingan publik dan menciptakan kebijakan yang berlandaskan keadilan. Tanggung jawab ini pun sangat besar, sebagaimana firman Allah terdapat di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Allah ya'murukum an tuwaddul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum, supaya kamu menetapkan dengan adil. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Dalam tafsir Qurtubi jilid 5 halaman 611 dan 616 mengungkapkan bahwa yang pertama, firman Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah. Ini merupakan salah satu ayat penting yang mencakup seluruh agama dan syariat. Ada perbedaan mengenai siapa yang ditunjukkan dalam ayat tersebut. Ali bin Abu Thalib, Syed bin Hisham, dan Ibnu Zaid berkata, ini ditunjukkan untuk para pemimpin-pemimpin kaum muslimin, yaitu Nabi Muhammad SAW dan para pemimpin-pemimpin, lalu orang-orang setelah itu. Yang kedua, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Imam Ad-Daha berkata, dengan bukti bagi orang yang mengaku dan sumpah bagi yang mengingkari. ini ditunjukkan untuk para wali,
pemimpin serta perhakim yang kemudian masuk dalam kategori ini. Setiap orang seperti yang kami sebutkan perihal menunaikan amanah. Ayat ini menegaskan bahwa umara memiliki amanah besar dalam menjaga keadilan dan menjalankan kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat. Dengan kepemimpinan yang adil, umara akan mampu menciptakan kedamaian, Kesejahteraan dan persatuan di tengah masyarakat. Ulama dan umara harus bersatu dalam menjalankan perannya masing-masing. Sinergi antara ulama dan umara inilah yang menjadi kekuatan utama dalam menjaga keutuhan bangsa. Dengan demikian, kerjasama antara ulama dan umara dalam menghadapi tantangan kebangsaan tidak hanya penting untuk kesejahteraan umat, tetapi juga untuk mewujudkan negara yang damai, makmur, dan berkeadilan. Ketika ulama dan umara bersatu dalam kebajikan, masyarakat akan merasakan manfaatnya dalam bentuk kehidupan yang tentram dan aman. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Sebagai kesimpulan dari syarahan ini bahwa yang pertama, bahwa ulama dan umara sangatlah penting, terutama di zaman modern ini. Yang kedua, marilah kita sebagai masyarakat mendukung dan mendoakan para ulama serta umara agar mereka senantiasa menjalankan peran mereka dengan amanah, penuh keadilan, dan selalu berorientasi pada kemaslahatan bangsa. Semoga dengan sinergi mereka, Kabupaten Siblu akan menjadi kabupaten yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Amin, 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 ya rabbal alamin. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan menyampaikan sebuah pantun. Jalan-jalan ke pasar kota, Jangan lupa membeli mangga. Mari dukung ulama dan umara demi bangsa yang sejahtera. akhir kata, sampai di sini kami menyapa. Segala benar hanya milik Allah semata. Banyak salah kami manusia biasa. Semoga berkenan menangkap makna. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Don't think about what you can do for the country, but think about what you can do for religion. Thank you for everyone. See you next time. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi